Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, terkhusus kepada kelas 1 SD dan khususnya SDIT Insan Tama Kendari. Hari ini pelajaran PAI kita akan mempelajari atau mengulas kembali soal-soal waktu ujian pertengahan semester. Nah, untuk itu Pak Kio akan mengajak antum membahas ya. Ya, silahkan disimak baik-baik. Semoga antum bisa pahami dan insya Allah soal-soal ini pun akan ada lagi yang muncul di soal ujian nanti. Untuk itu antum boleh merujuk belajarnya dari sini. Oke, baik. Yang pertama, ya inilah soal yang lalu ya. Yang pertama kita bahas ya. Kitab suci umat Islam adalah A. Al-Quran, B. Zabur, atau C. Injil. Kira-kira yang mana? Kitab suci umat Islam adalah, kalau antum jawab A, maka betul Al-Quran. Silahkan disilang seperti ini. Kemudian nomor 2. Surah Al-Fatihah sering disebut Ummul Quran. Artinya A. Membaca Quran, B. Sumber studi, atau C. Induk dari Al-Quran. Kira-kira mana yang betul? A, B, atau C? Nah, kalau antum menjawab C, maka jawaban adalah betul. Ulumul Quran artinya induk Al-Quran. Ya, silahkan disilang seperti ini. Oke, kayaknya Pak Kion lebih bagus kalau dibulat-bulat saja ya. Oke, nomor 3. Nah, nomor 3. Kalau kurang besar ya, besar ya. Nomor 3. Ar-Rahim artinya titik-titik. A. Maha Pengasih, B. Maha Penyayang, atau C. Maha Besar. Nah, umumnya antum sangat sayang sama antum. Jadi Ar-Rahim adalah artinya Maha Penyayang. Ini dia, Maha Penyayang. Hop. Selanjutnya nomor 4. Pak Guru mau tanya lagi ya. Nomor 4. Al-Fatihah terdiri dari titik-titik ayat. Ayo, berapa ayat Al-Fatihah? Yang pertama, ikuti ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, Ar-Rahmanirrahim. Yang keempat, Maliki yaumiddin. Yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang keenam, Ihdinas shiratal mustaqim. Dan yang ketujuh, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Ya. Oke. A5, B6, C7. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Ini dia 7. Nah, nomor 5. Rukun iman ada titik-titik. A. 3 perkara, B. 6 perkara, atau C. 5 perkara. Siapa yang tahu ada berapa rukun iman? Ya. Ada 6. Kalau ada yang jawab 6 berarti antum betul. Ada 6. Nah, ada 6. Oke. Amantu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir.
Nah, ini sudah 5. Yang terakhir adalah iman kepada iman kepada takdir baik dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oke, nomor 5. Ya. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, yang keempat, iman kepada kitab Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada takdir. Nah, itulah rukun iman yang 6. Oke, jadi ada rukun iman ada 6 perkara. Nah, selanjutnya nomor 6. Orang-orang yang beriman disebut A. Muslim, B. Mukmin, atau C. Musyrik. Nah, jawabannya adalah mukmin. Kenapa dikatakan mukmin? Orang-orang beriman itu disebut mukmin. Kalau orang-orang Islam disebut muslim. Sedangkan orang-orang yang menyembah selain Allah atau menyembah berhala dan patung dan sebagainya disebut musyrik. Oke, atau syirik. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7 ya. Rukun Islam ada titik-titik. A. 3 perkara. B. 6 perkara. Atau C. 5 perkara. Siapa yang tahu rukun Islam ada berapa perkara? 5 perkara, betul. Siapa yang tahu lagunya? Rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat bagimu zaki, haji bagi yang mampu. Siapa tidak sholat dor, siapa tidak zakat, merugi di akhirat, Allah pasti melaknat. Nah, rukun iman itu ada 5 perkara. Kalau antum jawab 5 perkara, berarti antum betul. Coba sekarang perhatikan gambar. Lihat gambarnya. Nomor 8 ya. Nomor 8. Tuh. Nomor 8. Rukun iman yang ketiga adalah titik-titik. Iman kepada A. Percaya pada kitab. B. Percaya pada malaikat. Atau C. Percaya pada nabi dan rasul. Jawabannya adalah percaya pada nabi dan rasul. Ini dia. Iman tertanam di dalam hati. Beriman cirinya orang soleh. Yang iman tentu disayang Allah. Marilah kita semua beriman. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada Rasul. Keempat, iman kepada kitab. Kelima, iman kepada kiamat. Keenam, iman kepada takdir. Itulah rukun iman yang 6. Bahagia bila mengimaninya. Nah, jawabannya adalah percaya pada nabi dan rasul atau iman kepada nabi dan rasul adalah rukun iman yang ke-3. Selanjutnya soal nomor 9. Mengambil barang milik orang lain merupakan perilaku titik-titik. Maksudnya mengambil barang milik orang lain tanpa izin merupakan perilaku A. Jujur, B. Tercela, C. Disiplin. Jawabannya adalah perbuatan tercela tanpa izin.
Tidak boleh ya. Perbuatan tercela. Selanjutnya nomor 10. Agar terhindar dari virus corona, perilaku hidup bersih harus kita lakukan di titik-titik. Ini virus coronanya. Agar terhindar dari virus corona, perilaku hidup bersih harus kita lakukan di titik-titik. A. Rumah. B. Sekolah. Atau C. Di mana saja. Jawabannya adalah, kalau antum jawab C, di mana saja antum berada melakukan perilaku hidup bersih, maka antum jawabnya betul. Jawabannya adalah C, di mana saja antum berada, antum jaga hidup bersih ya. Oke.